kedua teman ini tidak merasa tidak tidak ada jarak, itu tidak ada jarak, sehingga terkadang anak semaunya saja. Orang tua pun seperti itu. Tapi kalau dengan orang lain, walaupun dengan sakit hati, pasti dia masih bisa menahan. Orang tua pun mendidik anak orang lain. Kemudian bukannya balik menghargai orang tua itu lebih mereka lebih ini lebih apa namanya lebih inilah lebih tinggi itu. Karena dia memang dibenturkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia, sementara dia dipaksa untuk belajar menyesuaikan. Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung itu pendidikan itu. Anak kan senang menampung dari keluarga, dan rata-rata mereka memang sukses karena memang mereka tidak, ya artinya dari sisi ini menghargai orang, dan di situ memang ininya. Jadi mau dari karakter belajar dari kecil gitu. Iya. Hal-hal kecil gitu. Terutama itu pengendalian diri. Ada semacam proses sama, ada timbal balik. Saya tidak kerja, sudah dapat marah dari sini, udah lapar di orang. Orang tua juga ada urusan yang lain. Dalam konteks sirah itu kan sudah dicontohkan oleh kasus ini. Tapi kenapa itu yang kurang disadari sebetulnya? Cuma kan kadang orang tua itu kan lebih sensitif ya, kalau di orang lain aduh gimana. Sebenarnya yang tidak memerlukan biaya gede, ya cuma ya perasaan yang memang harus belajar dikorbankan. Itu sudah memang mendidik anak itu nanti ya. Pengendalian diri Tidak sebanding orang tua itu. Kita harus akui memang. Banyak dilawannya bang ya. Kita bisa rasakan hari ini. Oh begitu ya orang tua mendidik kita. Memang kita juga susah dengan mendidik anak. Sementara kan kita tahu zaman anak ini bukan lagi zaman kita ini, cara mendidik ini sudah harus sesuai dengan zamannya ini. Saya bilang kalau zaman baru, tapi paling tidak itu menjadi sebuah contoh. Dan betul lah bang. Artinya kalau kita lihat contoh perjalanan Nabi sejak masih dalam kandungan, Nabi tinggal dengan orang lain. Nah, kemarin juga saya sampaikan ke dia, Nabi Muhammad umur 4 tahun itu dititip ke siapa? Janda kampung, namanya Halimatus Sa'diyah. Ini bukan tanpa alasan. Allah punya rencana tersendiri. Kenapa misalnya dititip di sana? Menurut catatan sejarah bahwa Halimatus Sa'diyah punya tatanan bahasa yang terstruktur. Yang sekarang mungkin orang bilang sarjana bahasa Indonesia lah apalah. Nah, sehingga Nabi Muhammad ke depan itu mampu berkomunikasi secara sistematis. Dititip ke pamannya, dia merantau dari keluarga ke keluarga lain. Jadi mentalnya sudah terdiri mulai dari masih dalam kandungan. Nah sementara kita sendiri ini anak dititip ke keluarga, aduh kasihan nanti dia tidak makan, sudah pasti tidak mungkin dia meninggal karena. Kadang saya bertengkar juga dengan itu. Kalau sayang anak titip di sana, artinya titip sementara dulu, mumpung kita masih ada toh, baru kita lihat perkembangannya. Jangan karena sayang kemudian bahkan kadang saya bilang sudah kamu bermalam di ini nanti dia tinggal, tapi mamanya tidak mau. Anak sudah kasih tinggal. Anak-anak harus dibiasakan dari sekarang. Jangan terbang zaman-zamannya. Biasa pikir mandiri itu bang ya. Dia sendiri akan itu terbiasa dengan mandiri. Kalau tidak, masalah
Saya bilang, kenapa tidak mau muka saya makan ini? Kalau saya masak ini kalian tidak ada yang makan. Saya bilang mungkin ada dua hal. Saya bilang, Maitua, masakannya tidak enak, suasananya tidak kondusif. Karena setiap anak ditanya, kau sudah makan? Sudah makan dengan teman. Iya kan? Dan memang yang kita rasakan kalau makan di rumah orang nikmat Pak, Iya. enak. Dan kita nggak bisa pungkiri makan di rumah orang itu paling enak. Dengan apapun coba. Kalau kita mau ini coba. Walaupun hanya Seadanya. nasi dengan sayur saja. Betul. Seadanya. Iya. Enak makan di rumah orang. Nah saya bilang ada dua hal saya bisa masakan kau cuma itu saja. Aku MP saya bilang. Aku MP orang bagaimana mau ini? Harus situ perlu cerdasnya perempuan ibu-ibu Harus lihat situasi. memberikan kesempatan semua konteks pertemuan komunikasi keluarga itu di bulan puasa Apalagi kemarin corona itu. Terus Rasa itu. apa ikan lalu dihidangkan lalu semua anak-anaknya dipanggil. Kita semua bertanya-tanya ini siapa yang sana? Bagaimana? Sudah siap makan? Jadi sebelum kita ditanya itu sudah aduh minta maaf tadi itu saya yang salah. Jadi kita disuruh mengakui kesalahan. setelah ini secara Karena kalau tidak mengakui kesalahan sebentar lebih berat. Jadi kalau Bapak sudah turun dapur itu sudah waktu ini Bapak tanya siapa yang salah? Itu gara-gara kami tadi itu gara-gara sudah mulai kami yang salah kami yang bertanggung jawab. Bagaimana? Sudah siap makan? Dan itu piring itu masing-masing punya piring gelas masing-masing. Jadi kalau sudah dipanggil makan semua menuduk ke piring, ambil gelas, taruh di depan. Orang tua mulai bagi. Artinya mau makan lebih bisa. Orang tua mau makan lebih bisa, tapi paling tidak ini diatur. Semua duduk di depan piring dengan gelas. Lalu orang tua mulai bagi bisa bagi nasi. Selesai. Artinya kalau ada kesalahan ditanya. Sudah kalau siap makan, sudah siap silahkan dimakan. Ini kalau ada kesalahan ini orang tua yang apa yang saya bilang dulu kalau kita sama hampir sama penting dari waktu orang tua itu untuk lebih memudahkan anak itu kegiatan mandiri. Kita dengan saudaranya saling menitipkan anaknya. Kok di situ sekolah di situ. Artinya ini tidak langsung itu memang menjadi apa namanya farming bagi mereka ya. Artinya jadi inilah artinya bahan pembelajaran. Mereka menyesuaikan dengan biasanya dengan orang tua itu serba mudah. Kalau ke tempat lain mereka harus menyesuaikan. Itu secara tidak langsung pendidikan secara tidak langsung. Anak itu mandiri. Tapi kalau saya tuh keras, nggak bisa kalau nggak keras. Nanti SMP udah kerasnya levelnya dikurangin dikit mungkin 1 tingkat. SMA nanti kita apa lagi? Karena dasar tuh memang penting. Dasar. Jadi kalau orang bilang macam kenapa terus saya punya anak waktu SD main game itu ada waktunya maksimal 30 menit satu. Lewat itu tidak bisa. Dia punya mama dia makan punya betul. Sampai sekarang. Pokoknya kalau waktunya dia belajar. Kalau dia mau main game waktunya misalnya dari jam berapa sampai jam berapa begitu. Memang kasih keras betul dia. Finish dia. Waktunya ngaji jam berapa, waktunya jam berapa. Kasih keras. Nah, artinya yang sekarang yang terbawa itu. Nah kita misalnya macam sekarang kita di pola masuk di pondok itu menurut kami agak sedikit dimanja menurut kami, sehingga kita komunikasi dengan para ustadz atau ustadz kita bilang mohon maaf ini kami di rumah begini polanya ya, pola kami begini.
Nah ini tolong jangan dirubah ini. Kalau misalnya pondok punya kebijakan, oke silakan, tapi yang barang yang dasar ini jangan dirubah.